Cerita kita dimulai dengan dua keluarga yang berpisah, dan ada seorang anak laki-laki dan perempuan yang berdiri bersama. Si perempuan sedang mengucapkan selamat tinggal kepada si laki-laki, tapi dia tampak sedih. Si perempuan mengulurkan tangannya, mengucapkan terima kasih sambil menangis, karena si laki-laki selalu melindunginya. Dia bilang, setelah dia pergi, dia akan melakukan segala cara untuk menjadi penyihir yang hebat, berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Si laki-laki mengangguk dan menjabat tangannya. Lalu, kita lompat ke masa ketika mereka sudah dewasa. Beberapa anak nakal memanggil Morihito, yang kini sudah besar. Salah satu dari mereka bilang kalau apa yang Morihito lakukan beberapa hari lalu tidak akan dilupakan. Morihito penasaran dan nanya mereka siapa sebenarnya, yang bikin mereka marah, lalu mereka memperkenalkan diri. Salah satu dari mereka, namanya Momota, ingetin Morihito bahwa beberapa hari lalu, mereka tuh bully seorang murid dan Morihito datang buat nolongin murid itu, sambil membalas perlakuan mereka, yang bikin mereka kesal banget. Mereka mulai menyerang Morihito, tapi dia dengan mudah menghindari serangan mereka, dan terlihat lebih kuat daripada mereka, dan tidak mau balas memukul. Tapi akhirnya, Momota berhasil memukulnya. Kemudian, kita lihat Morihito di rumah, di mana ayahnya bertanya, kenapa dia membiarkan dirinya dipukul, padahal bisa saja mengalahkan mereka dengan mudah. Morihito cerita kalau dulu dia pernah pukul dia. Waktu masih kecil, dia pernah bikin Momota cedera parah. Ayahnya bilang itu bukan alasan, karena itu kan kejadian lama. Dan mereka udah ngajarin dia gimana cara ngendaliin kekuatannya. Morihito bilang kalau dia tidak biarin Momota mukul dia, Momota mungkin tidak bakal pergi. Dan dia pikir itu pilihan paling aman. Pas lagi makan, ayahnya nanya, apakah Morihito ingat sama cewek penyihir kecil yang dulu dia pamit waktu pisah? Morihito kaget dan ingat kenangan-kenangan sama cewek itu yang penuh dengan cedera. Dia ingat waktu cewek itu datang pas kelas 4 dan dia bilang kalau dia bakal pergi ke sekolah penyihir buat belajar sihir. Ayahnya kasih tahu kalau dia udah selesai pelatihan itu dan berencana buat pulang. Dan dia juga memutuskan kalau dia bakal jadi penjaganya. Morihito kaget banget sampai secara tidak sengaja makanan tersembur ke ayahnya yang ngerti kenapa dia kaget, soalnya biasanya penjaga penyihir itu hewan. Tapi, di masa lalu, hewan-hewan itu bisa menyerap energi sihir dari penyihir dan berubah jadi manusia, lalu menikah dengan manusia beneran dan melahirkan keturunan baru yang disebut keturunan Wraith. Ternyata Morihito dan ayahnya termasuk dalam keturunan ini. Jadi, mereka punya kesepakatan dengan para penyihir bahwa keturunan mereka akan jadi penjaga. Makanya, mereka harus pegang janji itu. Tapi Morihito kesal dan bilang ke ayahnya kalau dia tidak mau terlibat dengan siapapun, menunjukkan kalau ini bukan situasi yang enak buat dia. Ayahnya tetap bersikeras bahwa ada perjanjian dan dia harus menaatinya. Morihito jadi marah dan menyarankan ayahnya saja yang jadi penjaga pribadinya. Ayahnya menjelaskan kalau dia sebenarnya mau, tapi sayangnya ada perjalanan kerja yang sangat penting dan harus berangkat besok. Morihito akhirnya tenang lagi dan lanjut makan sementara ayahnya berbicara. Jadi keputusan berakhir dengan Nico untuk tinggal di kota penyihir karena alasan pribadi. Artinya, dia dan Nico bakal tinggal bareng di sini, hanya berdua. Morihito malah makin kaget dan tidak sengaja menumpahkan makanannya ke ayahnya lagi, yang langsung menuduh Morihito melakukannya dengan sengaja. Morihito jadi mikir-mikir soal ini. Terus, kita beralih ke Nico, yang lagi dalam perjalanan kembali ke kota, merasa senang banget dan berharap Morihito baik-baik saja. Kita balik lagi ke Morihito yang sedang duduk di kamarnya, teringat kenangan-kenangan bareng Nico saat dia tidak bisa menyebutkan namanya dengan benar, malah manggil dia Moy. Dia jadi mikir-mikir soal itu, betapa dewasa dia sekarang. Tiba-tiba, Nico memecahkan jendela di kamarnya dan jatuh di depannya. Morihito terkejut, berpikir dia pencuri, tapi dia minta maaf, mengatakan kalau dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Setelah bangkit, dia memperkenalkan dirinya sebagai Nico, dan Morihito terkejut melihat penampilannya, dengan Moy mengatakan bahwa dia menepati janjinya dan mereka bertemu lagi. Mereka berbagi momen indah, tapi Moy memotong, mengatakan mereka harus bersihkan kamar sekarang. Sambil bersih-bersih, dia bilang kalau dia tidak nyangka Moy bikin masalah sejak datang dan memecahkan kaca. Nico jadi malu banget dan mencoba membantunya. Tapi dia tetap memaksa dia buat istirahat aja sambil ngasih beberapa kue buat dimakan. Pas dia makan, dia lihat ke Moy dan nyadar kalau Moy udah tumbuh jadi cowok ganteng. Tapi tetap aja dia sejujur dulu. Dia mulai berimajinasi dalam pikirannya. Dan Moy langsung memotong lamunannya. Bilang kalau dia paham semuanya terjadi tiba-tiba.
tapi dia yakin mereka bisa atasi masalahnya. Dia minta maaf untuk semua yang terjadi mendadak, menjelaskan kalau ibunya yang pilih semuanya untuk dia, dan Moi menenangkannya bilang kalau itu bukan masalah besar karena mereka punya kesepakatan yang harus diikuti. Yang penting sekarang adalah membersihkan kacanya. Dia bilang ke Moi kalau dia bisa. Talila, dengan sihirnya, dan ketika dia bertanya apakah dia serius, dia menjawab bahwa tentu saja dia tidak tahu kalau dia adalah seorang penyihir. Dia menjelaskan bahwa untuk menggunakan mantra memperbaiki kaca, dia butuh perantara. Dia bertanya apa itu perantara, dan dia menyarankan agar dia mencari sesuatu yang berharga baginya. Dia menunjukkan cangkir kesayangannya, dan dia berpikir itu sempurna untuk digunakan. Dia mengambilnya, dan mulai melakukan mantra. Moi terkejut ketika Nico berhasil memperbaiki kaca itu, tapi tiba-tiba, dia mendengar sesuatu pecah. Ketika melihat ke sampingnya, dia terkejut melihat cangkirnya hancur. Nico kemudian menjelaskan bahwa untuk memperbaiki sesuatu, kalau benda itu rusak, media yang dipakai harus terikat sama emosi kuat dari pemiliknya. Moi marah, bilang, seharusnya Nico kasih tahu dari awal, karena cangkir itu punya arti besar buat dia. Nico minta maaf, ente Aidaku seharusnya dia pakai barang miliknya sendiri, masih bergantung sama Moi kayak waktu mereka kecil dulu. Tapi Moi bilang kalau Nico sudah berubah. Yang penting sekarang jendelanya sudah diperbaiki. Meski cangkirnya pecah, sihirnya luar biasa. Lalu Moi bilang awalnya dia tidak kenal Nico, yang bikin Nico seneng banget. Terus dia bilang bisa tunjukin banyak mantra lain kalau Moi mau. Tapi, dia menolak, dan dia bersikeras, ingin menunjukkan mantra baru yang bisa mengubah apa saja jadi kertas tipis. Dia bilang dia tidak mau lihat mantra lagi setelah cangkirnya pecah. Dia bilang nanti juga bakal balik lagi ke bentuk asalnya. Lalu, dia memutuskan untuk melakukan mantra itu pada dirinya sendiri, dan benar-benar melakukannya, bikin Moi kaget. Nico, yang tidak bisa mengendalikan diri, merasa semuanya di sekitarnya bergelombang, dan secara tidak sengaja terbang keluar jendela. Moi kaget dengan apa yang terjadi, dan bilang bahwa Nico tetap ceroboh seperti biasa. Dia mencoba mengejar Nico, tapi tidak berhasil menangkapnya, sampai dia terjebak di lorong yang sempit. Moi tidak bisa mengeluarkannya, jadi dia bilang untuk tunggu sebentar sambil dia ambil sapu buat menariknya keluar. Dia bilang kalau durasi mantranya hampir habis, dan kalau dia tidak keluar dari lorong itu, dia benar-benar bakal jadi wanita pipih. Tiba-tiba, Momota muncul dan bertanya apa yang sedang dilakukan Moi di depan rumahnya, penasaran apakah Moi datang untuk balas dendam. Tapi Moi dengan serius bilang, aku butuh penyedot debu sekarang juga. Ini situasi yang sangat gawat. Momota merespons dengan dingin, dan bertanya, apakah Moi mau berkelahi atau bagaimana? Moi teringat saat mereka masih kecil, bagaimana Moi memukul Momota dan membuat lengannya patah. Lalu Momota dan teman-temannya datang dan memukul Moi dengan keras di depan Nico, yang tidak bereaksi meskipun sebenarnya bisa melawan. Setelah itu, ayahnya bilang kalau apa yang dilakukannya sudah benar. Moi bertanya kenapa mereka punya kekuatan seperti Ghul, mengatakan kalau itu buruk. Ayahnya menjelaskan bahwa dia bisa berlatih untuk mengendalikan kekuatan itu, menekankan bahwa kekuatan penting karena membuat pemiliknya punya hati yang kuat. Setelah itu, kita lihat Moi sangat marah dan menggunakan kekuatannya. Momota merasa takut dan berpikir Moi akan membunuhnya. Tapi di saat terakhir, Moi menggunakan kekuatannya. Dapat kekuatan buat menembus tembok dan berhasil menarik Nico keluar dengan aman. Nico kembali jadi dirinya yang biasa tepat pada waktunya. Momota terkejut melihat Nico lagi, dan Nico menyapanya dengan bilang, "Hai, ikan rumput." Momota jadi marah dan bilang mereka harus memperbaiki temboknya sekarang, atau dia bakal murka. Moi bertanya ke Nico apakah dia bisa memperbaiki tembok. Dan Nico bilang dia bisa, tapi butuh sesuatu yang berharga dari pemiliknya. Saat itu, Moi memutuskan untuk pakai rambut Momota buat mantra. Dan benar saja, temboknya jadi utuh lagi. Tapi Momota jadi botak dan bingung dengan apa yang terjadi. Moi dan Nico lalu pergi. Dan Nico minta maaf ke Moi atas kejadian itu. Bertanya, apakah menggunakan rambut Momota adalah kesalahan? Moi menenangkannya bahwa sekarang mereka sudah impas. Dia setuju. Dan Moi melanjutkan dengan mengatakan semuanya berakhir baik dan sekarang mereka perlu pulang. Tiba-tiba, Nico berhenti dan bilang dia mau minta tolong. Ternyata, dia ingin beli baju, dan akhirnya beli banyak sekali, membuat Moi bertanya-tanya soal jumlahnya sambil menggendong barang-barang itu, merasa lengannya seperti mau patah. Dia bercanda kalau Moi tidak perlu bilang begitu, karena Moi adalah Ghul yang kuat. Lalu, dia bilang akan mengucapkan mantra untuk membantunya,
dan mantra itu membuat barang-barangnya jadi ringan. Ketika Moy mencoba membawa barang-barang itu setelah mantranya Nico berakhir, dia terkejut. Karena keajaiban itu bikin Nico seneng banget. Dia mulai jalan-jalan, dan Moy kepikiran, dia beneran udah siap belum buat kasih tahu satu kota kalau dia penyihir. Itu kan bisa bikin orang-orang jadi penasaran, dan mungkin bahaya buat dia. Terus, Nico jawab balik, dia maunya gimana, tinggal di rumah terus. Moy bilang, ya memang lebih aman, SIH. Tapi Nico bilang dia ngerti kenapa Moy mikir gitu. Cuma dia juga ingat kalau ada aturan di kalangan penyihir, mereka harus bantu orang-orang. Lagi pula, mantra dari penyihir pemula kayak dia suka tidak stabil, jadi berinteraksi sama orang-orang bisa bantu buat stabilin keahliannya. Kalau sendirian terus, dia bisa terjerumus ke dalam sihir gelap. Dia bilang lebih baik buat Nico bergaul sambil belajar sihir. Dan Nico setuju, dia tahu ini bakal berat buat Moy, tapi ini seperti menyelesaikan pelatihannya supaya bisa jadi penyihir hebat yang bisa menolong orang lain. Moy tersenyum, memikirkan kalau impian Nico itu keren banget, dan dia harus bantu Nico mencapainya. Moy bilang, oke, aku akan jadi penjagamu, dan aku akan bantu apapun yang kamu butuhkan. Nico terkejut dengan reaksinya, dan mulai berpikir bagaimana caranya bersikap kalau mereka mulai pacaran. Tiba-tiba, ada kebakaran di salah satu menara, dan ada seorang wanita yang minta tolong. Nico memutuskan untuk membantu, tapi Moy mencoba menghentikannya, bilang kalau itu berbahaya, apalagi dengan banyak orang di sekitar. Nico mengingatkannya kalau dia sudah bilang sebelumnya, bahwa dia akan menggunakan sihirnya untuk menolong orang lain, dan mengeluarkan sapu terbangnya. Moy akhirnya memutuskan untuk membantu dan menyuruh Nico terbang dengan sapunya, sementara dia menyelamatkan wanita tersebut. Mereka mulai menjalankan rencana mereka di tengah keterkejutan orang-orang. Moy meminta wanita itu melempar barang-barang ke arah mereka, dan ketika dia melakukannya, mereka nyaris jatuh ke tanah karena beratnya beban. Nico menggunakan mantra ringannya agar Moy lebih ringan, dan mereka menyelamatkan situasi pada detik terakhir. Pikiran Moy jadi aneh, dan dia mulai ngomong hal-hal yang lucu. Terus, mereka sadar kalau mantra keringanan bikin orang jadi ceria. Perempuan itu kaget banget ngelihat mereka bisa terbang, kayak itu hal biasa aja. Mereka pun mulai jelasin ke dia, tapi saat masih terbang, mantra keringanan mulai hilang efeknya, dan mereka hampir jatuh lagi. Untungnya, mereka berhasil mendarat dengan selamat, dan langsung merayakan keberhasilan mereka mendarat dengan aman. Perempuan itu berterima kasih, karena sudah menyelamatkan hidupnya. Terus, Nico baru ingat kalau mereka ninggalin barang-barangnya, dan memutuskan buat balik ngambil. Mereka pamitan sama perempuan itu dan pergi, sementara perempuan itu masih terheran-heran dari kejadian itu. Setelah itu, kita pindah ke Moy dan Nico yang baru saja pulang dan kelelahan karena membawa barang-barang berat yang terasa lebih berat dari biasanya. Ketika Nico membaca buku mantra, dia menemukan kalau ada efek samping dari mantra ringan yang mempengaruhi Moy dan Nico, membuat mereka jatuh ke tanah. Kemudian, Moy dan Nico mengeluh dengan kesal karena mereka tidak menduga hari mereka akan jadi seperti ini, dengan semua kejadian yang menimpa. Akhirnya, mereka bersiap untuk tidur, dan Nico bilang ke Moy kalau kehidupan baru mereka akan resmi dimulai besok, berharap Moy akan menjaga dia selama masa ini. Dia bilang ke Nico supaya tidak ngomong aneh-aneh, dan suruh tidur di kamarnya. Nico jawab oke, dan sebelum menuju kamarnya, dia berterima kasih atas apa yang dia lakukan hari itu, bilang kalau keren banget dia bisa mengendalikan kekuatannya sekarang, menandakan pasti dia udah latihan keras. Dia mengiyakan. Lalu, dia mulai mengingat apa yang ayahnya bilang tentang bencana yang bakal menimpa Nico dalam setahun. Moy kaget banget dengarnya, dan ayahnya menjelaskan kalau dia tahu karena ayahnya Nico adalah seorang peramal yang bisa melihat masa depan, tapi mereka tidak tahu detail tentang apa yang bakal terjadi. Ketika Moy mencoba mencari solusi untuk bencana itu, dia sadar kalau Nico butuh seorang penjaga untuk melindunginya. Buat bertahan, Moy berpikir keras gimana caranya menyelamatkan Nico dari apa yang akan datang sambil melihat